Seiring dengan waktu berjalan, upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu beraktivitas dengan lancar dan luar biasa. Selamat datang di perkuliahan bersama saya Ahmad Joko Maruti. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Hukum Pajak. Materi ini kita akan bahas terkait dengan pajak dan hukum pajak. Di mana sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu buku referensi yang akan kita pakai terkait dengan mata kuliah ini, yaitu karangan Erly Suwandi terbitan tahun 2016 dengan judul Hukum Pajak edisi 7 penerbit Salemba 4. Yang kedua buku referensinya yaitu karangan Mustaqim terbitan tahun 2014 dengan judul Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, penerbit Buku Litera Indonesia. Nah, seperti apa sih pembelajaran kita pada pertemuan ini? Di mana yang pertama, mahasiswa akan memahami sejarah dan sumber-sumber penerimaan negara. Yang kedua, yaitu memahami pengertian pajak, pasal pajak, fungsi pajak, dan pendekatan pajak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengertian hukum pajak dan kedudukan hukum pajak. Memahami hukum pidana, sistematika, hukum pajak. Yang berikutnya yaitu terakhir, mahasiswa mampu memahami perlawanan pajak. Baik, pembahasan yang pertama ya kita bahas sejarah pungutan pajak. Sejarah pungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Pada mulanya, pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya sebatas pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja. Biasanya, raja mempergunakan dana tersebut dalam pemeliharaan untuk kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak mau melakukan penyetoran, maka dilakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum, termasuk orang kaya pun dapat membebaskan diri dari pekerjaan umum tersebut dengan cara membayar ganti rugi. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, dan juga beserta bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan. Selanjutnya, yaitu kita bahas sumber-sumber penerimaan negara. Di mana sumber-sumber penerimaan negara ini yang pertama adalah pajak. Seperti kita ketahui bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi, barang-barang, dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua, sumber penerimaan negara yaitu kekayaan alam. Di mana di sini sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, sumber penerimaan negara yaitu bea dan cukai. Ya, seperti kita ketahui bahwa bea cukai ini merupakan pungutan negara
yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang berikutnya yaitu sumber penerimaan negara, yaitu retribusi, di mana retribusi ini pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Contohnya seperti retribusi parkir. Yang berikutnya sumber penerimaan negara yaitu iuran. Ya, seperti ketahui bahwa iuran ini pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa dan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk sekelompok orang yang mendapat jasa langsung dari negara. Contohnya seperti apa? Yaitu iuran televisi, iuran listrik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah sumber penerimaan negara, yaitu sumbangan. Di mana sumbangan tidak memiliki sifat paksaan, tetapi unsurnya sifatnya sukarela. Seperti apa contohnya? Yaitu swadaya pembangunan jalan, swadaya pembangunan sarana ibadah, dan lain sebagainya. Dan terakhir, yaitu laba dari badan usaha milik negara. BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan negara. Contohnya seperti apa? Yaitu perusahaan Pertamina, ya, terus PLN, dan lain sebagainya. Dan sumber-sumber lainnya yaitu seperti pencetakan uang dan pinjaman. Baik, kita masuk ke pengertian pajak, di mana pengertian pajak menurut para ahli, Profesor Rahmat Sumitro mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal kontrapretasi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut para ahli yang berikutnya yaitu Profesor M.J.H. Smith. M.J.H. Smith mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut pendapat ahli yang berikutnya yaitu Dr. Suparman Sumahawijaya, di mana Dr. Suparman mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Kita masuk ke pasal-pasal pajak, fungsi pajak, dan pendekatan pajak, di mana falsafah pajak menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan fungsi pajak dibagi dua, di mana fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi finansial atau budgeter, di mana fungsi finansial ini yaitu sebagai sumber pemasukan kas negara. Nah, fungsi yang kedua yaitu mengatur atau istilahnya reguler, di mana fungsi mengatur ini yaitu untuk pemberian insentif pajak, pengenaan pajak ekspor, pengenaan bea masuk, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang terakhir adalah kita bahas pendekatan pajak, di mana pendekatan pajak ini yang pertama dari segi ekonomi, di mana dari pendekatan pajak dari segi ekonomi ini dinilai pajak itu udah masuk ke masyarakat, dilihat dari sisi penghasilan masyarakat, pola konsumsi, harga pokok, permintaan, dan penawaran. Pendekatan pajak yang berikutnya yaitu pendekatan segi pembangunan, di mana di sini yang dinilai dari sisi masyarakatnya yaitu seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan. Dan yang berikutnya pendekatan pajak dari segi penerapan praktis. Nah, dilihat dari sisi penilaiannya itu dari penerapannya, di mana apa yang dikenakan, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, terus bagaimana cara menghitungnya. Yang berikutnya, yang terakhir pendekatan pajak dari segi hukum, di mana pendekatan pajak yaitu dengan cara menitik beratkan pada perikatan hak dan kewajiban wajib pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas definisi hukum pajak. Nah, sebelum kita bahas definisi hukum pajak, kita harus tahu dulu nih ya pengertian hukum dalam arti luas dan pengertian hukum dalam arti sempit. Hukum dalam arti luas
yaitu segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan hukum dalam arti sempit, yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan akan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Nah, kita masuk ke definisi hukum pajak, di mana menurut para ahli, yaitu Santoso Brotodihardjo mengatakan, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum berkewajiban membayar pajak yang selanjutnya disebut dengan wajib pajak. Kita lanjut ke kedudukan hukum, di mana kedudukan hukum pajak diatur hubungan hukum antara orang dengan negara. Karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Menurut Profesor Dr. Ahmad, bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara yang di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pajak. Nah, hubungannya hukum pajak dengan hukum perdata, di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1602 bahwa majikan berkewajiban membayar upah keseluruhan, sedangkan di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 menentukan bahwa pemberi kerja atau majikan diberi hak bahkan ditunjuk untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji, upah, dan lain sebagainya yang dibayarkan kepada pekerja sebelum penghasilan diserahkan kepada pekerja yang bersangkutan. Nah, hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 103 disebutkan, ketentuan dari perbuatan dalam bab yang pertama dalam buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi lain menentukan. Dengan adanya pasal 103 KUHP menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebar di luar KUHP itu berlaku juga atau dapat diberlakukan ketentuan Kitab Undang Hukum Pidana sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Nah, kita masuk ke sistematika hukum pajak. Hukum pajak dibagi dua, di mana yang pertama adalah hukum pajak normal, yang kedua adalah hukum pajak material. Hukum pajak normal yaitu suatu hukum pajak disebut sebagai hukum pajak normal apabila isinya mengenai bentuk atau cara untuk mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan. Nah, sedangkan hukum pajak material, yaitu hukum pajak material mengandung tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa saja yang harus dikenakan pajak, serta besarnya pajak terutang. Nah, hukum pajak material ini memuat tentang yang pertama adalah subjek pajak, yang kedua wajib pajak, yang ketiga objek pajak, yang terakhir yang keempat yaitu tarif pajak. Nah, materi pembahasan terakhir ini yaitu perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak yaitu tindakan-tindakan yang terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan terstruktur ekonomi suatu negara, pengembangan intelektual, dan juga moral penduduk. Perlawanan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah perlawanan pajak pasif, yang kedua adalah perlawanan pajak aktif. Kita bahas yang pertama yaitu perlawanan pajak pasif. Apa itu perlawanan pajak pasif? Perlawanan pajak pasif yaitu suatu usaha atau tindakan dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, dikarenakan sistem perpajakan sulit dilaksanakan, sehingga banyak faktor formal yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak. Nah, yang kedua, perlawanan pajak aktif. Di mana perlawanan pajak aktif ini adalah suatu usaha atau tindakan dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dengan melakukan suatu perbuatan. Nah, perlawanan pajak aktif ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tax avoidance
atau menghindarkan diri. Yang kedua adalah tax evasion, penyelundupan atau mengelak. Yang ketiga adalah melalaikan pajak. Nah, tax avoidance atau menghindarkan diri ini yaitu perbuatan wajib pajak yang legal. Artinya dia tidak melanggar hukum dalam rangka menghindarkan diri dari pembayaran pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Seperti apa contohnya? Yaitu dengan tidak merokok. Nah, seperti kita ketahui bahwa rokok, ya, satu bungkus rokok itu ada cukai atau pajak yang dikenakan. Apabila seseorang itu tidak merokok, maka tidak ada pemasukan bagi orang tersebut untuk memberikan iuran kepada negara, ya, pajak yang dikenakan dalam membeli sebungkus rokok tadi. Nah, yang kedua, perlawanan pajak aktif ini yaitu tax evasion atau penyelundupan atau mengelak. Apa itu tax evasion atau penyelundupan atau mengelak? Yaitu perbuatan wajib pajak yang ilegal melanggar hukum dalam rangka menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Nah, tax evasion ini ada dua. Yang pertama adalah penyelundupan fisik, yang kedua adalah penyelundupan administrasi. Nah, seperti apa contohnya penyelundupan fisik ini? Yaitu contoh misalnya seseorang mengimpor barang dengan tidak melengkapi surat dokumen atau surat-surat resmi. Nah, contoh yang kedua adalah seperti penyelundupan administrasi ini, yaitu membuat faktur pajak fiktif, ya, atau mengirimkan barang tidak sesuai dokumen, atau membuat laporan keuangan yang tidak benar. Nah, perlawanan pajak aktif yang ketiga yaitu melalaikan pajak. Nah, dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau lebih dikenal dengan NPWP bagi masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, istilahnya PTKP. Baik. Nah, dari sekian banyak pembahasan yang kita dapatkan dari materi pajak dan hukum pajak ini, ada baiknya kita buat kesimpulan, di mana hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan waktu berjalan, upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Contohnya apa? Yaitu untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, serta bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam terbentuknya undang-undang dan dapat dipaksakan. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate